Hai guys, jadi kali ini topiknya adalah apakah dia hanya memanfaatkan kamu saja, apakah dia matre, friends with benefits, atau kayak cuma numpang pansos. Terus di sini juga aku secara intuitif waktu itu kan aku akhir tahun kemarin aku nempel-nempelin stiker asal-asalan aja. Jadi ini kayak aku anggap aja ini kayak apa ya, pesan yang emang harus kalian dengar. Jadi ini tulisannya be kind to your mind, artinya adalah baik hatilah dengan pikiran kamu sendiri. Jadi kayak jangan sampai kamu itu gara-gara orang ini jadi negative thinking ke diri sendiri, kayak menjadi apa ya, menjadi insecure atau menjadi kayak seenak mau diperlakukan seenaknya, mau diinjek-injek. Jadi kayak harus baik-baik aja gitu. Jadi kayaknya kalau misalnya kamu ada di sini gitu ya, roman-romannya kalian tuh emang udah punya perasaan bahwa nih orang tuh mungkin apa ya, uh, motivasinya itu tidak murni gitu loh, nggak pure, nggak niatnya tuh nggak baik gitu loh sama kalian. Jadi mungkin kalian kayak mikir, apa iya ya gue nggak secantik atau nggak seganteng itu atau nggak semenarik atau semenarik itu sehingga orang tuh hanya mau sama gue ketika gue kasih dia benefit ini benefit itu gitu. Jadi kayak jangan sampai kalian merasa seperti itu ya. Jadi kan ada healer child divine. Nah ini untuk semua pile aku akan bikin dua pile sih. Aku akan bikin dua pile, dia apakah dia memanfaatkan kamu aja atau enggak. Tapi intinya untuk semua pile yang aku keluarin, kalian tuh harus sadar bahwa kalian itu cenderung mau diperlakukan seenaknya dan dimanfaatkan seorangnya karena inner child kalian tuh perlu di healing. Jadi kayak misalnya gini, pas masih kecil kamu misalnya kurang diperhatikan sama orang tua kamu. Jadi ketika kamu dapat perhatian dari orang sesedikit apapun, secercah perhatian gitu ya, kalian tuh langsung kelepek-kelepek gitu. Kalian itu kayak misalnya gini, foto kalian di like sama orang yang gak kalian kenal aja, itu kayak udah bikin hati kamu berbunga-bunga. Padahal kalau dipikir-pikir, ya kalian kan nggak kenal ya sama orang itu gitu. Jadi kayak emang kalian tuh untuk ya khusus yang ngedengerin video ini, um, kayak harus bisa menanamkan rasa cinta ke diri sendiri tanpa tergantung sama cinta dari orang lain gitu loh, gitu. Oke, kita mulai ya. Apakah orang ini hanya memanfaatkan kamu saja? Satu, dua, tiga deh, tiga. Nah, bottom of the decknya adalah advocate, inspires you to put compassion into action. Nah, tadi kan compassion yang kita omongin kan compassion ke diri kalian sendiri ya. Jadi kalau biasanya kalian baik sama orang lain, cobalah sekarang waktunya kalian belajar baik sama diri kalian sendiri. Coba kayak lebih logis. Ini Page of Swords meminta kita semua untuk menjadi sedikit lebih logis lah, tuh kan. Jadi lebih peka, ini sensitif, kayak harus lebih peka. Dari kalian tuh pekanya tuh biasanya sama orang lain. Jadi kalian tuh pekanya tuh biasanya kayak orang butuh apa ya, tapi kayak kadang-kadang lupa sama kebutuhan diri sendiri. Tolonglah, nggak boleh kayak begitu. Nih, kalian tuh diminta untuk membuat sebuah permulaan baru. Jadi kalau misalnya dulu kalian mau diinjek-injek sama orang, kalian tuh mulai sekarang harus berubah, nggak bisa lagi diinjak-injak sama sembarang orang. Oke, buat kalian yang pilih pal 1, prostitute dan high. Aduh, kalian ngapain sih nonton video ini? Kalian tuh udah tahu. Buat kalian yang pilih pal 1, sebenarnya di lubuk hati kalian yang paling dalam, kalian itu udah tahu bahwa kamu itu sedang dimanfaatkan untuk uang. Pokoknya materi lah, nggak harus uang kayak literally kalian tuh jajan ini orang, enggak. Tapi kayak misalnya gini, nih orang kayak biasanya kalau misalnya ngajak jalan, nih orang misalnya dia jalan-jalan nih ya, kalian tuh bukan orang pertama yang diundang gitu loh. Tapi kalau misalnya udah mepet gitu ya, kalian diundang. Ujung-ujungnya apa? Kali dia pengen diantar sama kalian, misalnya karena kalian punya kendaraan misalnya, bisa kayak gitu. Jadi kayak nih orang ada sesuatu lah yang dia inginkan dari kalian. Atau misalnya rumah kalian tuh deket sama stasiun, terus kayak enak gitu buat nongkrong anak-anak, karena kalau misalnya dia lagi turun dari MRT dia tinggal jalan ke rumah kalian gitu. Kayak gitulah tipe-tipenya. Jadi kayak
Iya, dia cuma manfaatin kamu, dan manfaatin kamunya tuh kayak cuman untuk materi. Child Eternal dan Five of Cups. Enggak, orang ini gak manfaatkan kamu. Ini kamu mikir bahwa orang ini hanya memanfaatkan kamu karena trauma masa lalu kamu pernah dimanfaatin sama orang. Jadi misalnya gini, dulu kamu pernah temenan sama orang, orangnya tuh jelas-jelas manfaatin kamu sampai kamu itu yakinnya bahwa nih orang emang cuma manfaatin kamu gitu loh. Nah, begitu kalian dapat temen baru, kalian tuh berasumsi bahwa semua orang tuh kayak gitu. Jadi kamu tuh udah suzon duluan gitu loh, karena tapi emang nggak, kalau dibilang kamu suzon doang sih enggak ya, lebih lebih tepatnya kamu tuh dibilang trauma sama masa lalu. Jadi kamu pernah disakitin sama orang, terus jadinya tuh ya sekarang tiap kali kenalan sama teman baru pikiran kalian tuh parno gitu. Jadi ya aku nggak bisa nyalain kamu juga sih, tapi intinya sih orang ini sebenarnya nggak manfaatin kamu kok. Kamu cuman perlu mengobati luka hati dari masa lalu. Terus kayak ada closure sama yang itu. Terus percayalah bahwa di luar sana masih banyak orang baik. Untuk yang ketiga, Avenger, desire to balance the scales of justice, righteousness on behalf of society of oneself. Ini orang manfaatin kamu sih. Dan gawatnya lagi, nih orang manfaatin kamu karena dia merasa dia berhak manfaatin kamu gitu loh. Dan kamu juga kayak kadang-kadang sering dibikin merasa bersalah sama nih orang ketika enggak memberi apa yang dia minta gitu. Jadi kayak misalnya gini, orang ini misalnya lagi kena musibah gitu ya, ya aku nggak tega sih ya ngomong kayak gitu sebenarnya, karena kan kita semua, aku takut kualat aja sih yang ngomong kayak begini. Tapi kadang-kadang orang tuh kayak misalnya ngelihat kamu beruntung gitu ya dalam hidup, terus dia tuh kayak ngelihat kamu, nih orang beruntung ya dalam hidup gitu. Misalnya entah kamu punya pretty privilege, entah kamu punya privilege apa, tapi orang ini ngerasa kamu punya privilege. Dan orang ini ngerasa karena kamu lahir dengan privilege gitu ya, entah dari fisik kamu atau dari finansial atau dari kamu keluarganya harmonis dan dia broken home, itu bisa aja kan, itu kan juga privilege ya. Dia merasa bahwa karena kamu punya privilege, lantas kamu itu punya kewajiban dalam hidup, kewajiban untuk kayak memelihara dan membahagiakan dia gitu. Padahal kan ketidakberuntungan dia bukan merupakan salah kamu gitu ya. Aku ngerti sih ya konsepnya adalah di agama juga kan kita diajarin ya, buat kita yang hidupnya lebih beruntung, kita punya kewajiban untuk kayak memberi orang setahun sekali gitu kan. Kalau misalnya di agama aku kan kita zakat gitu kan. Terus kalau misalnya kita beruntung tuh kita harus selalu membantu. Aku juga setuju sih, kan kita orang Indonesia ya, kita kan bukan masyarakat yang individualis kayak di Amerika, di mana semua orang tuh kayak cuman peduli sama dirinya sendiri, nggak peduli tetangga gitu kan. Kita kan nggak kayak gitu loh orangnya. Tapi masalahnya uh, orang ini ngelunjak guys. Orang ini ngelunjak. Jadi kamu udah baik, kamu udah dengan segala adat ketimuran kamu tuh, kalian udah berusaha membantu dan baik sama nih orang, tapi orang ini ngelunjak gitu. Jadi kayak iya dia manfaatin kamu dan dia ngelunjak gitu. Jadi kayak cobalah sekali lagi kalian itu harus sayang sama diri sendiri, oke? Jadi semoga ini membantu. Yang ngelunjak-ngelunjak ini kayaknya harus dihempaskan. Oke? Jadi semoga ini membantu ya guys. Jangan mau dipermainkan orang gitu. Jadi kayak kalian harus peduli lah sama perasaan kalian sendiri. Be kind to your mind gitu. Jangan kayak berpikir, oh gue nih kalau nggak kayak begini nggak ada yang bakal mau nemenin. Ada kok, pasti ada orang yang mau temenan sama kalian tanpa kalian tuh harus terlalu banyak berkorban. Ya berkorban dalam hubungan itu, entah temenan, pacaran, dalam keluarga, apapun itu pasti ada pengorbanannya. Tapi kan enggak gitu juga gitu loh caranya, nggak usah ngelunjak. Yaudah, makasih udah nonton, bye.